Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Richard Dedi Syahbudin Affandi atau biasa dipanggil Coach Richard, Mas Richard ya. Hari ini kita akan membahas sebuah ilmu yang sangat dahsyat sekali, ilmu yang luar biasa gitu ya. Kita akan membahas tentang hipnoterapi karena ilmu ini sudah saya aplikasikan sejak tahun 2011 ya. Dan, telah menangani ratusan klien gitu ya. Bahkan dalam sesi massal juga saya pernah menangani sampai 114, siswa gitu ya, bahkan lebih gitu ya, untuk, terapi motivasi dan lain-lain gitu. Nah, berkaitan dengan hipnoterapi ini apa yang akan kita bahas gitu ya, kita akan membahas tentang apa itu hipnoterapi, manfaatnya apa, dan prosesnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya adalah Richard Dedi Syahbudin Affandi, saya seorang, ASN juga gitu ya, di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor. Selain itu juga saya seorang dosen, dosen komplementer hipnoterapi di Stikes MH Tamrin dan dosen psikologi di Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor. Saya juga seorang profesional hipnoterapi approved by, Prahipti. Jadi ada 2 organisasi yang diakui di Indonesia untuk olah pikir gitu ya, salah satunya adalah Prahipti, Persatuan, Hipnotis dan Hipnoterapi Indonesia, Perkumpulan Hipnosis dan Hipnoterapis Indonesia gitu ya. Dan juga, saya juga seorang handwriting analyst. Jadi, bisa rekan-rekan yang pengen tahu karakter gitu ya lewat tulisan tangan itu salah satunya bisa menggunakan tools ini gitu ya, tools handwriting ini gitu ya. Oke itu dulu, sekilas perkenalan dari saya dan hari ini kita akan bahas tentang basic of hypnotherapy, bagian pertama, check it out. Nah, oh ini tempat saya bekerja gitu ya, ini Rumah Sakit Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor, rumah sakit jiwa ya, 10 jika ada 10 orang gitu ya, 7 dari 10 orang itu kemungkinan mengalami gangguan stres gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 10 orang nih, kemungkinan 7 orangnya mengalami stres gitu ya, yang sehat 3 orang gitu ya. Jadi saking, dari situ ya, kita bisa tahu bahwa ternyata gangguan kejiwaan yang dimulai dari stres itu banyak di Indonesia ini, apalagi di dunia gitu ya. Sehingga hipnoterapi ini sangat diperlukan, terapi-terapi psikologi sangat diperlukan gitu ya. Nah, kita akan bahas tentang basic of hypnotherapy. Nah, kadang-kadang orang suka, berbeda pendapat antara, awam dengan yang profesional gitu ya. Kebanyakan awam menganggap hipnosis, stage hipnosis, dan hipnoterapi itu sama. Jadi orang-orang melihat hipnosis yang ada di TV yang ngerjain orang, yang bikin orang nggak sadar katanya gitu ya, yang, aibnya dibuka gitu katanya juga gitu ya, eee, dan dibikin mengikuti apapun yang disuruh oleh, seorang stage hipnosis di sana. Kalau di TV itu pertunjukan, jadi namanya stage hipnosis. Itu sama nggak sih dengan hipnoterapi gitu ya? Nah di sini saya klarifikasi dulu gitu. Jadi, ini 2 hal yang berbeda walaupun satu keilmuan gitu ya. Jadi stage hipnosis adalah hipnosis atau kondisi, eee, bawah sadar seseorang yang mudah menerima sugesti gitu ya, itu yang digunakan untuk pertunjukan kalau stage hipnosis ya. Jadi yang ada di TV itu kebanyakan stage hipnosis. Terlepas dari stage hipnosis itu menggunakan kondisi hipnosis, tapi kalau yang namanya entertaining, itu banyak bumbu-bumbunya. Jadi jangan langsung percaya bahwa, semua yang dilakukan itu pure, murni tanpa ada, scripting atau tanpa ada proses editing gitu ya. Itu yang harus dipahami gitu. Jadi kalau kita lihat kan bener-bener orang tuh seperti tidak berdaya dipengaruhi apapun. Pertanyaannya dengan tidak berdaya di TV gitu ya, itu kan orang makin, fokus untuk menontonnya makin banyak gitu ya, dan menghasilkan uang gitu, karena entertain gitu, dan tujuannya memang entertain. Jadi penggunaan hipnosis di sini bukan untuk, terapi, tapi untuk hiburan dan pada saat orang dipengaruhi pun mereka udah tahu mereka akan menghibur orang gitu loh.
Itu dulu yang perlu teman-teman pahami gitu. Jadi ada kesepakatan sebenarnya di sana, kesepakatan untuk menghibur gitu. Jadi ketika melakukan hipnosis yang ada di TV itu bukan serta-merta orang itu tidak berdaya, tapi sudah punya tujuan dari awal, seperti itu. Nah yang kedua, kebanyakan juga orang-orang terpengaruh oleh kejahatan hipnosis. Bener nggak sih ada kejahatan hipnosis gitu ya? Nah, di sini berbeda. Hipnosis yang kita gunakan untuk terapi adalah pola-pola sugesti untuk, memasukkan ke dalam bawah sadar untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Kalau misalkan ada dikaitkan antara ketidakberdayaan seseorang dengan hipnosis, itu bisa hal yang berbeda. Kalau kita belajar di dalam psikologis, ada banyak cara yang digunakan dalam bentuk komunikasi yang membuat orang tidak berdaya dan bisa atau teralihkan untuk bisa mengikuti arahan seseorang. Dan itu bukan, disebut hipnoterapi gitu ya, itu pola-pola komunikasi yang digunakan dengan, cara tertentu gitu. Bahkan lebih banyak juga penipuan karena, kebanyakan penipuan yang terjadi itu menggunakan pola-pola yang membuat orang itu secara nggak langsung akan melakukan itu, gitu loh. Jadi dibuat, tegang, dibuat, panik gitu ya, itu hal-hal yang membuat orang secara nggak langsung, secara psikologis menjadi tidak berdaya dan akhirnya melakukan itu, dan itu bukan hipnosis, gitu. Oke, sampai di situ dulu ya tentang basic dari hipnoterapi gitu ya, tentang, pengetahuan dasar yang perlu Anda tahu sebelum Anda belajar, hipnoterapi secara umum gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan teman-teman luar biasa. Teman-teman yang belajar ini dan mau meneruskan pembelajaran ini teman-teman luar biasa, karena teman-teman otomatis akan belajar sebuah ilmu yang bisa memberdayakan pikiran teman-teman dan bisa memberdayakan pikiran, masyarakat gitu ya. Kamu adalah seorang yang istimewa, kalau menurut kamu tidak istimewa itu hanyalah karena kamu belum menyadarinya. Jadi rekan-rekan yang ada di sini yang belajar ilmu hipnosis ini adalah orang-orang yang istimewa. Jadi buat rekan-rekan yang ada di YouTube channel ini, seistimewa rekan-rekan, silakan like, komen, dan subscribe gitu ya. Kasih komentar luar biasanya rekan-rekan dan testimoni rekan-rekan belajar hipnoterapi ini, belajar ilmu yang akan saya sharing ini. Oke, tak kenal maka kenalan, saya sudah berkenalan tadi ya. Saya seorang dosen iya di STIK SMA Tamrin, mengajar ke komplementer hipnoterapi, seorang praktisi hipnoterapi juga sejak tahun 2010. Certified Hypnotherapy Consulting Hypnotist dari NGH USA juga dari tahun 2014 dan, berbagai macam sertifikasi dari mulai fundamental hipnosis, advanced hipnosis, Ericksonian hipnosis, forensic hipnosis, banyak sekali ya, parenting dan lain-lain gitu ya. Dan saya juga tersertifikasi sebagai pelatih tenaga pelatih, program kesehatan TPPK dari Kementerian Kesehatan gitu ya, dan juga dari BNSP RI juga sebagai instruktur. Ini dari NGH USA dari tahun 2014. Nah, sudah siap sesajennya? Karena kalau belajar hipnosis katanya harus pakai sesajen ini itu gitu ya. Oke, sesajennya cukup dengan ikhlas menonton video ini dan niatkan untuk mengaplikasikan hipnosis ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Nah, ini di tahun waktu saya kecil nih, orang taunya tatap mata Ojan gitu ya. Jadi segala rupa bisa dipengaruhin bahkan sampai, membesarkan benda, membesarkan, apa namanya, kursi, meja, kepala orang gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya lebih ke arah intermezzo gitu ya, arah komedi untuk, membuat orang lebih mengenal hipnosis gitu. Tapi sebenarnya inti dari hipnosis adalah cara atau komunikasi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis, terutama yang berhubungan dengan bawah sadar. Nah, bawah sadar itu apa? Nanti kita akan bahas. Ada apa dengan hipnosis? Nah, kebanyakan orang tidak memahami hipnosis secara benar. Maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenal hipnosis yang benarnya seperti apa sih gitu ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa hipnosis itu sama seperti tidur. Bahkan kalau ngelihat foto ini, teman-teman menyangka orang-orang ini tidur. Padahal kalau ditanya satu-satu gitu ya, mereka tidak tidur, mereka mendengar apa yang saya katakan. Cuman kalau misalkan ditanya apakah kondisi tubuhnya tidak bisa bergerak,
Ada yang menjadi rileks badannya, sulit digerakkan badannya, ada yang biasa aja, cuman nggak tahu kenapa saya cuman mendengarkan aja gitu, badan sih biasa aja sebenarnya bisa digerakin, bisa buka mata, bisa, ngapain aja, cuman setelah diberikan sugesti itu kok jadi, saya bersemangat gitu, ini kan buat, semangat belajar ya, kok jadi lebih bersemangat gitu. Nah seperti itu, sugestinya masuk gitu. Nah apa yang terjadi gitu ya, jadi apakah hipnosis itu tidur? Di sini saya tegaskan bahwa hipnosis bukan tidur, karena dari gelombang otaknya pun beda. Jadi gelombang otak kita ketika sadar seperti ini, banyak fokus, itu berada di gelombang beta gitu ya. Mulai rileks itu masuk ke gelombang alfa. Nah, gelombang alfa dan theta, jadi di bawah gelombang alfa ini ada gelombang theta gitu ya. Gelombang alfa dan theta itu semakin rileks semakin theta gitu ya, bahkan ketika kita tidur mimpi, ketika kita rileks sangat rileks sekali gitu ya, bahkan sampai bisa membayangkan kalau misalkan membayangkan masa lalu gitu, kita bisa membayangkan sangat jelas seperti terjadi saat ini, atau membayangkan sesuatu dengan sangat jelas, seperti bendanya nyata, itu yang disebut trance, berada di gelombang theta. Nah, gelombang theta ini dan alfa ini itu gelombang relaksasi. Sehingga di gelombang ini kita sangat reseptif terhadap sugesti. Jadi kita bisa fokus. Ada sugesti masuk itu bisa diterima dengan baik dan bisa dijalankan gitu. Nah, di bawahnya justru adalah gelombang delta. Gelombang delta itu adalah gelombang tidur. Tidur tanpa, bisa merespon dunia luar gitu. Itu masuknya ke gelombang tidur, bahkan tidur dalam gitu ya. Itu masuknya gelombang theta, gelombang delta, sorry. Yang kita harapkan justru nggak tidur, tapi masuk gelombang alfa dan theta, sehingga dia bisa menerima sugesti dengan baik, seperti itu. Nah, jadi menurut, Dr. James Braid, hipnosis itu bukan tidur, hipnosis berasal dari kata hypnotism. Walaupun hypnotism ini dipopulerkan, kata hipnos itu adalah, dewa tidur ya, dari Yunani gitu ya. Tapi hipnosis bukan tidur. Hipnosis adalah monoideism, jadi fokus pada satu ide, sehingga ide tersebut dapat dijalankan dengan baik, gitu ya. Ide ini bisa masuk kapan aja, ketika pikiran kita rileks, itu yang pertama, sehingga, pikiran kita malas untuk mengkritisi hal-hal yang masuk, gitu ya. Contoh ketika Anda melamun, pernah nggak Anda melamun tiba-tiba ada orang ngomong, Anda lagi nulis nih, sambil ngelamun, yang orang omongin itu jadi ketulis gitu loh. Itu contoh sugesti yang terjalankan gitu. Tanpa kita sadari, pikiran bawah sadar kita mengarahkan kita untuk menjalankan sugesti. Atau pernah nggak, ketika lagi ribut-ribut, tiba-tiba dikejutkan dengan kata, "Shh," dengan, apa namanya, eee, bunyi dari guru kita misalkan seperti itu, orang yang menurut kita otoritas gitu. Nah, tiba-tiba kening tuh, kita berarti menjalankan sugesti dari guru tersebut gitu, fokus pada satu ide gitu, dengan cara mengejutkan tadi gitu, karena mengejutkan salah satu teknik dalam hipnosis. Nah itu jadi, monoideism itu adalah salah satu, eee, pengertian dari hipnosis gitu. Hipnosis itu adalah fokus pada satu ide. Nah, selain dari pikiran rileks, kita juga bisa menggunakan pikiran yang, difokuskan gitu ya, pada satu ide tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara melatihnya untuk fokus pada ide tersebut, gitu. Oke, jadi apakah hipnosis itu? Hipnosis adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Dari segi fenomena, hipnosis adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring dulu karena filter mental tidak aktif. Sedangkan filter mental adalah bagian dari pikiran kita yang berfungsi menganalisa, merasionalisasikan setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran. Jadi ketika ada informasi masuk nih, ada perintah masuk, itu nggak serta-merta langsung dijalankan. Itu akan dikritisi dulu oleh pikiran yang disebut pikiran sadar. Sifatnya mengkritisi, sifatnya rasional gitu kan. Nah, kalau itu bisa melewati pikiran, sadar, pikiran rasional tadi, maka sugesti itu akan diterima dan mudah dijalankan. Ibarat sebuah program nih, gitu ya, kan kita punya, apa namanya, komputer nih. Ketika kita membuka komputer gitu kan, kita ingin menjalankan sebuah program, tapi kan ada security alert-nya gitu kan, ada yang menahan gitu. Nah, kalau misalkan si security alert-nya ini kita
nonaktifkan, maka program apa yang ingin kita buka itu langsung terbuka. Ibarat password-nya kita udah tahu caranya untuk masuk, kita bisa membuka itu, gitu. Nah, gimana caranya gitu? Kita harus paham dulu, apa sih itu pikiran sadar, apa sih itu pikiran bawah sadar, dan apa sih itu sugesti, dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia gitu ya. Mungkin di sini yang paling simpel gitu, ada yang pernah, tahu tentang, cerita tentang lemon gitu? Nah, jadi kalau yang sedang mendengarkan ini, kita coba bayangkan lemon ya, coba bayangkan lemon. Anda boleh tutup mata, Anda boleh buka mata gitu ya. Bayangkan saya punya lemon di sini, dipegang di genggaman saya gitu ya. Lemon ini warnanya apa? Hijau, kuning gitu ya, apalagi? Ya, ada yang bilang hijau, ada yang bilang kuning gitu ya. Ukurannya besar? Oke, ada yang bilang besar, ada yang bilang cukup besar ya. Terbayang ya tapi ya? Oke, terbayang, oke. Sekarang bayangkan lemon ini saya ambil, saya bagi 2, oke. Dibagi berapa? 2. Terbayang ya? Sekarang bayangkan setelah dibagi 2, itu Anda membuka mulut Anda gitu ya, lalu lemon ini saya peras di atas mulut Anda. Keluar apa? Ya, menurut Anda keluar apa? Air ya, keluar air gitu ya. Pada saat lemon ini keluar air tetes ke, lidah Anda, lalu menetes berbunyi "tes" gitu ya, dan terasa di lidah Anda apa? Asam. Iya, asam ya. Nah, sekarang coba dirasakan lagi rasanya apa? Ah, asam gitu ya. Nah, tanpa disadari saat ini kalau Anda benar fokus pada sugesti saya, fokus pada arahan saya, fokus pada, pembayangan tadi, maka air ludah di, mulut Anda akan semakin banyak. Ini adalah contoh dari pembayangan hipnosis gitu ya. Nah, itu adalah pengaruh sugesti terhadap pikiran kita. Ketika Anda fokus, karena saya bilang, bayangkan di tangan saya megang apa, itu saya mengarahkan Anda untuk fokus pada visual. Lalu keluar apa tadi, dibagi menjadi 2 gitu ya, lalu keluar apa, itu visual, memfokuskan Anda membayangkan secara visual. Lalu bunyinya seperti apa, "tas" gitu kan. Itu membuat Anda membayangkan, sugesti membayangkan secara auditori. Lalu keluar rasanya apa, asem, itu secara gustatori gitu. Jadi saya mengaktifkan semua panca indera Anda agar fokus pada sugesti ini. Sehingga sugesti ini dapat diterima oleh pikiran Anda dan dapat dijalankan. Nah, seperti itulah kira-kira hipnosis itu bekerja, gitu. Jadi hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Contohnya tadi gitu ya, imajinasi tentang, eee, jeruk nipis tadi gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi pikiran manusia. Ketika ada sugesti normal masuk gitu ya, itu akan dikritisi dulu tuh, dianalisis dulu oleh pikiran sadar, gitu. Nah, gimana caranya supaya sugesti langsung dijalankan? Sugesti itu harus memenuhi bawah sadar kita. Bawah sadar kita itu, isinya bisa sampai 88% gitu ya, mempengaruhi hidup kita. Dan apa aja sih isi dari bawah sadar? Itu adalah kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan terus-menerus, pengulangan diulang-ulang, itu akan masuk ke bawah sadar kita. Sehingga itu akan dijalankan secara otomatis gitu ya. Contohnya, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Itu hal yang diulang-ulang tuh, ditonton, dilihat di iklan gitu ya. Jadi terbawa, apapun makanannya ya minum pasti teh botol sosro gitu ya. Itu membuat kita terhipnosis bahasanya gitu ya. Fokus pada satu ide ketika habis makan, fokus idenya adalah minum gitu ya, minumnya adalah teh botol sosro, misalkan seperti itu. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu menjadi bawah sadar, menjadi sesuatu yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan otomatis gitu ya.
Yang kedua, apalagi yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, yang kedua adalah emosi. Ketika emosi itu muncul, maka sugesti akan mudah sekali masuk. Makanya untuk hypnoparenting, gimana sih cara mengarahkan anak? Munculkan emosi anak itu, emosi cintanya munculkan. Kebanyakan kita fokus pada emosi bencinya, emosi marahnya gitu ya. "Kamu tuh jadi anak gimana sih nggak bisa gini gini gini." Anak tuh nggak ada yang suka dibandingkan gitu ya. "Lihat tuh si AA mah bisa, si Ade mah nggak bisa gini gini gini." Nggak ada yang suka dibandingkan gitu. Tapi gimana? Coba kalau misalkan kita bisa mengucapkan gitu, kata-kata yang positif dengan, penuh cinta gitu ya. "Dek," gitu, "Mama tuh sayang sama Ade." Ini paspornya ya, "Mama tuh sayang sama Ade." Itu memunculkan emosi tuh, emosi cintanya muncul. "Karena Mama sayang sama Ade, Mama pengen ngelihat Ade sukses. Nah, Ade juga pengen sukses kan?" Munculkan emosi anaknya tuh, "Yuk kita sama-sama yuk, Ade berusaha lagi belajarnya ya. Mama yakin Ade bisa." Munculkan kepercayaan dirinya, munculkan perasaan diterimanya. "Ya, yakin ya, Ade pasti bisa, ayo kita belajar lagi." Menuntun bukan menuntut gitu ya, tuntun belajarnya. Insya Allah lebih cepat dan lebih diterima dibanding kita marah-marah sama anak yang ada anak makin nggak mau belajar gitu ya. Itu contoh dari, emosi, penggunaan emosi. Yang ketiga ada keyakinan gitu ya, keyakinan itu contoh gini, ada nggak yang sampai sekarang pernah ke surga atau neraka? Nggak ada ya, tapi kok yakin ada surga, ada neraka. Nah, karena keyakinan itu mulai kita kecil dimasukin terus ke dalam pikiran kita oleh orang-orang yang otoritas bagi kita gitu, orang-orang yang kita percaya sehingga kita makin yakin walaupun kita belum pernah melihat itu, kita semakin yakin. Apalagi kita didoktrin agama kita adalah A gitu ya, dan di agama kita kalau melakukan hal ini maka akan masuk neraka gitu. Nah, itu masuk tuh ke bawah sadar kita, sehingga kita menjadi yakin bahwa ada surga, ada neraka. Yang selanjutnya adalah intuisi. Intuisi ini keinginan, dorongan gitu ya. Contoh ketika ada orang tabrakan di dekat Anda, mikir-mikir dulu nggak Anda untuk membantu? Kebanyakan orang langsung ngerem gitu ya, naruh motor langsung bantu, gitu. Itu contoh-contoh intuisi gitu dan itu tidak dipikir pakai rasional dulu, gitu. Persepsi, nyeri, nyeri itu adalah sebuah persepsi, nyeri bisa bisa besar. Ada orang yang, mau melahirkan gitu ya, santai aja gitu. Ada orang yang mau melahirkan tapi mikirnya, "Aduh nyeri nih," gitu. Sehingga pada saat lahirannya yang santai tadi, bagus tuh nyaman gitu. Yang nyeri tadi, ya makin kerasa karena tegang gitu, makin nyeri gitu. Respon otomatis, contohnya ketika Anda, respon otomatis dan protektif ini hampir mirip nih. Kalau protektif dia menghindari kita dari, sesuatu ancaman di dalam hidup kita. Respon otomatis adalah respon yang langsung muncul gitu ya. Contohnya gini, pernah nggak, kita bawa motor gitu ya, atau bawa mobil, atau bawa kendaraan, ketika ada, truk di depan mata gitu, apakah kita mikir dulu, "Wah kayaknya harus ngerem nggak ya?" Yang ada langsung tabrakan gitu. Otomatis itu pikiran Anda langsung ngerem, itulah pikiran bawah sadar, gitu. Selanjutnya juga kreativitas karena, otak kanan kita juga terpengaruh oleh bawah sadar kita gitu ya. Jadi kreativitas kita itu juga ada di bawah sadar dan memori permanen. Makanya ketika kita masuk ke bawah sadar ada manfaat hipnosis untuk memunculkan, ingatan-ingatan yang ada di masa lalu gitu ya. Ada yang namanya hipnoforensik itu untuk mengungkap, ingatan yang dia tidak mau ingat. Misalkan orang korban pemerkosaan, itu biasanya pikiran kita gitu ya, respon psikologis kita secara otomatis menonaktifkan itu supaya kita nggak inget. Buat apa? Supaya kita nggak gangguan kejiwaan. Karena kita nggak kuat mengingat itu. Sehingga kita lupa siapa pelakunya gitu. Nah itu bisa dimunculkan lagi dengan hipnosis gitu. Di dalam bawah sadar dia dimunculkan siapa pelakunya gitu. Nah itulah, bawah sadar kita gitu ya. Dia bawah sadar itu respon-respon yang otomatis, respon-respon yang tanpa kita sadari itu langsung terjadi gitu ya. Itu adalah bawah sadar kita, seperti itu. Nah sugesti hipnosis bisa dilakukan apabila sesuai dengan bawah sadar kita. Ada 5 jalur yang bisa masuk mudah melalui pikiran sadar tadi langsung ke pikiran bawah sadar. Jadi yang pikiran bawah sadar itu yang tanpa kita sadari gitu ya,
tanpa perlu diperintah oleh pikiran, secara rasional tadi itu akan langsung terjalankan gitu ya. Yang pertama adalah otoritas. Figur-figur yang kita pandang otoritas itu akan memudahkan kita melakukan sugesti yang diminta. Contohnya kalau kita seorang, muslim, kata-kata dari kiai, kata-kata dari ajengan gitu ya, kalau misalkan nasehatin kita itu kan mudah didengar dan mudah dilakukan oleh kita, gitu. Kalau kita seorang Pancasilais gitu ya, tokoh yang terkenal misalkan Bung Karno itu jadi panutan kita untuk kata-katanya kita lakukan dan masuk ke bawah sadar kita, gitu. Karena apa? Karena itu ada orang yang otoritas, orang yang kita percaya gitu ya. Yang kedua adalah ide, emosi gitu ya. Emosi, ide yang mempunyai muatan emosi besar gitu. Itu juga akan masuk ke bawah sadar kita dan membuat kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan emosi tersebut gitu. Jadi ketika, kita kesal gitu ya, kita marah semarah-marahnya sama seseorang, itu akan masuk ke bawah sadar dan masuk ke alam bawah sadar kita, akan masuk ke memori permanen, masuk juga ke black hole dalam hidup kita yang terjadi apa, efeknya akan terbawa dalam hidup kita tanpa kita sadari. Pernah nggak kita waktu kecil tiba-tiba namplok tuh kecoa gitu, ini contoh orang yang fobia kecoa gitu ya, namplok kecoa di muka waktu kita umur 2 tahun atau 3 tahun, kita nggak sadar menurut kita itu suatu hal yang menyeramkan. Nah efeknya apa, dari emosi yang besar itu, efeknya ketika dewasa, itu masuk ke bawah sadar bahwa kecoa adalah monster di dalam pikiran kita. Sehingga setiap ada kecoa, takutnya sampai teriak-teriak seperti orang panik gitu ya. Padahal dia sudah dewasa umur 20 tahun, umur 30 tahun dan kecoa itu hal yang kecil sebenarnya gitu. Ini contoh pengaruhnya emosi ke dalam pikiran kita. Yang selanjutnya adalah repetisi, sesuatu yang diulang-ulang menjadi dikenal dan diterima oleh bawah sadar. Makanya untuk membuat seseorang melakukan sugesti caranya gimana? Mengulang-ulang, sugesti tersebut gitu ya. Contoh iklan paling banyak tuh diulang-ulang sehingga kita paham, sehingga kita, suka, akhirnya kita mengulang-ulang melakukan apa yang diiklankan itu gitu. Tadi kan contohnya apapun makanannya minumnya teh botol sosro, kurang fokus minum Aqua misalkan kayak gitu. Jadi itu ya terulang-ulang di dalam pikiran kita sehingga ketika kita, "Oh iya saya kurang fokus," nyarinya apa? Aqua gitu, seperti itu. Hal yang sama berlaku dengan aktivitas sehari-hari, bangun tidur langsung sikat gigi. Diulang 40 hari bangun tidur sikat gigi, bangun tidur sikat gigi. Itu akan otomatis ketika kita bangun tidur tanpa kita sadar walaupun mata belum melek gitu ya, kita langsung nyari tempat, sikat gigi gitu, langsung ambil sikat gigi dan sikat gigi gitu. Itu adalah sesuatu yang diulang-ulang, jadi masuk menjadi sugesti yang dilakukan oleh pikiran kita. Yang selanjutnya adalah identitas ego, peer pressure, mentor, idola, penghargaan, dan pengakuan. Manusia itu secara psikologis itu orangnya nggak enakan gitu ya. Ketika sekitarnya melakukan hal yang, A gitu, maka kita ditekan untuk melakukan hal yang sama gitu. Peer pressure ini disebutnya gitu. Jadi kenapa sih remaja itu banyak yang salah arah gitu, karena orang-orang teman-temannya, lingkungannya itu berpengaruh sangat kuat sekali. Yang tadinya dia nggak mau pakai narkoba, temennya bilang, "Ih enak loh ini," gitu ya. "Ih lu mah nggak solider, kalau temen mah harusnya sama gitu, ikut-ikut dong," gitu. Kalau cowok tuh ngerokok gitu. Nah itu masuk tuh ke pikiran dia, itu peer pressure, lingkungan dia. Atau mentor atau orang yang dia kagumi, orang yang dia sayangi melakukan hal itu, makanya dia mencontoh role model. Itu juga, pola hipnosis juga gitu ya, sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan dia melakukan itu. Nah yang selanjutnya dari, 4 tadi, yang kelima adalah relaksasi hipnosis. Nah relaksasi hipnosis ini yang kita pelajari gitu. Jadi ada banyak cara untuk merelaksasi pikiran sehingga sugesti mudah masuk ke dalam pikiran. Ketika pikiran kita rileks gitu ya, coba aja ketika kita tidur gitu, itu refresh tuh pikiran. Bangun tidur, apapun kata pertama, sugesti yang diucapkan kita, "Hari ini saya harus bersemangat, saya akan menjadi orang yang hebat, saya akan tampil maksimal." Itu bangun tidur, itu adalah waktu di mana pikiran kita masih rileks berada di alfa theta. Dan program pertama yang dibuka itu yang akan dijalankan. Makanya jangan aneh orang-orang yang bangun tidurnya melakukan hal-hal yang positif, sholat tahajud,
aktivitas yang berdoa itu kan sama aja sebenarnya, sugesti juga dalam diri. Selain kita berhubungan langsung, berinteraksi dengan Yang Maha Kuasa gitu. Kita mensugesti diri kita, "Ya Allah, saya pengen menjadi orang yang, bisa bermanfaat untuk sesamanya, ya Allah, saya pengen dapat rezeki yang banyak untuk membantu sesama," gitu kan. Itu doa dan itu kata-kata. Sehingga ketika kita bangun, ketika sudah kita berdoa, kata-kata itu akan terjalankan. Di hari itu kita akan mencari gimana caranya supaya kita dapat rezeki. Itu luar biasanya sugesti. Jadi sugesti itu ada formal, ada informal juga ya. Hipnosis yang relaksasi ini ada formal, ada informal, gitu ya. Yang relaksasi formal itu contohnya ketika kita rileks, tidur gitu, itu formal. Ketika kita sholat pun itu sedang relaksasi tuh pikiran. Makanya jangan aneh bawah sadar kita memunculkan memori-memori gitu ya, yang tadinya nggak inget jemuran taruh di mana gitu, jemuran belum diangkat, tiba-tiba pas lagi sholat, "Iya jemuran belum diangkat," gitu. Nah itu pikiran-pikiran memori kita itu muncul dengan sendirinya gitu, ketika pikiran kita sedang rileks gitu. Nah, itu contoh relaksasi hipnosis ya. Ketika kita sangat rileks, itu kita sangat mudah sekali masuk sugesti. Dan kondisi ini yang dimanfaatkan di dalam hipnoterapi, seperti itu. Mengapa harus belajar hipnosis, gitu ya. Kalau kita mau belajar berarti harus ada manfaatnya apa, hipnosis itu manfaatnya apa, gitu ya. Nah, hipnosis itu yang pertama adalah kita bisa mengatasi berbagai macam permasalahan psikologis. Karena permasalahan psikologis itu tadi muncul lewat pikiran bawah sadar juga itu masuknya gitu ya, lewat tokoh yang kita segani kadang-kadang, lewat, emosi yang besar tadi gitu itu dan itu masuknya ke bawah sadar. Nah cara ngilanginnya gimana? Ya kita harus juga masuk ke bawah sadar untuk mengeluarkan itu gitu. Gimana caranya? Ya iya dengan relaksasi hipnosis. Nah di dalam hipnoterapi ini atau relaksasi hipnosis ini gitu ya, untuk terapi atau yang kita sebut dengan hipnoterapi, hipnosis untuk yang digunakan peruntukan untuk terapi gitu ya, untuk mengatasi masalah secara psikologis, itu banyak sekali, apa namanya, kategori penyakit, atau kategori, masalah psikologis yang bisa kita atasi gitu ya. Dari mulai kecemasan gitu, fobia, fobia terhadap, hewan, fobia terhadap hal-hal tertentu, itu juga bisa diatasi dengan hipnosis atau hipnoterapi gitu ya. Nah ini juga, selain tadi masalah psikologis, motivasi dan lain-lain gitu ya, secara fisik gitu kan motivasi itu berpengaruh. Contohnya ketika orang mau slimming gitu ya, ingin menurunkan berat badan, ingin belajar mencapai goal gitu. Meningkatkan motivasi itu juga salah satu dari, program dari hipnosis gitu ya. Manfaat dari hipnosis bisa meningkatkan motivasi seseorang, menguatkan kemampuan mencapai goalnya gitu ya, meningkatkan percaya diri seseorang gitu ya. Dan ini salah satu goal yang saya pernah capai gitu ya, slimming turun 20 kilo dalam waktu 4 bulan gitu. Jadi mempercepat pencapaian goal dengan mindset yang baik gitu, dengan relaksasi yang tepat, dengan sugesti yang tepat, maka tercapai, hasil yang bagus gitu ya. Yang selanjutnya juga saya mengajarkan hipnoterapi di Stikes, MH Tamrin itu untuk penanganan trauma bencana gitu ya. Jadi ketika orang mengalami trauma bencana, mengalami bencana itu mengalami traumatis yang besar namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder gitu ya. Jadi orang itu mudah ingat, kejadian pada saat bencananya, misalkan banjir, ingat banjirnya, tiba-tiba kedengeran suara-suara air gitu, tiba-tiba ngedenger suara ayahnya atau suaminya atau siapanya yang meninggal pada saat itu gitu, dia terbayang-bayang, nggak bisa tidur, sakit lambung. Nah itu psikosomatis udah masuk tuh di situ. Itu banyak sekali efek dari, traumatis yang ada gitu ya, baik karena bencana maupun juga sebenarnya dalam keadaan real pun gitu ya, di dalam keadaan, biasa pun, kita juga banyak mengalami trauma misalkan dari pelecehan seksual, dari bullying dari, teman kita, terus ketidak, nerimaan orang tua terhadap kita gitu, pola asuh yang tidak bagus, itu bisa membuat traumatis. Nah hipnoterapi juga bisa mengatasi itu gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga digunakan untuk kecanduan rokok gitu. Jadi, banyak sekali yang datang ke klinik saya untuk mengatasi, kecanduan rokok. Kecanduan rokok ini biasanya ada diri yang berkonflik, ini menggunakan metode Gestalt. Biasanya ada diri yang berkonflik, satu diri ingin berhenti rokok karena ingin sehat, ingin bisa menghemat, biaya gitu ya. Yang satu lagi masih pengen merokok karena rokok itu enak. Nah, itu
Bisa tuh dengan hipnoterapi gitu ya, kita pertemukan 2 itu di dalam bawah sadar dia dan mendamaikan itu, sehingga dia mencapai win-win solution untuk mengurangi kecanduan rokoknya, bahkan menghilangkan kecanduan rokoknya kalau dia memilih untuk lepas dari rokok gitu ya. Banyak ini dan efeknya luar biasa, bahkan, 1 kali terapi sudah terlihat, apa namanya, hasilnya gitu ya. Beberapa yang datang ke saya itu bahkan sampai tuntas dia nggak merokok sama sekali hingga sekarang gitu. Nah, hipnosis juga bisa digunakan di dalam dunia kepolisian gitu ya, di dunia kriminal gitu namanya hipnoforensik. Walaupun ini aturannya cukup kuat juga, karena untuk menjadi saksi atau hipnoforensik ini, eee, kalau sekarang gitu udah ada aturan dari psikologi forensik bahwa nggak sembarangan orang boleh gitu ya. Walaupun ini sangat bermanfaat untuk auditor, auditor di bank gitu ya, yang berurusan dengan, fraud, penggelapan dana dan lain-lain gitu, untuk, mencari keterangan dari saksi gitu, dan untuk mengingatkan, kejadian gitu, itu juga bisa gitu ya. Di kepolisian sendiri juga digunakan gitu ya, walaupun tidak sembarang orang bisa untuk, menjadi ahli di forensik ini gitu ya. Butuh sertifikasi-sertifikasi tertentu dan butuh, bidang keilmuan tertentu, seperti itu. Biasanya psikologi forensik gitu ya, psikolog forensik biasanya. Untuk perusahaan juga bisa untuk meningkatkan performa kerja gitu, dan mengatasi burnout dan lain-lain gitu. Jadi, banyak permasalahan-permasalahan perusahaan di mana pegawai mudah ada yang keluar, nggak senang dengan pekerjaannya, kekurangan motivasi dan itu juga bisa digunakan hipnoterapi di sini gitu ya. Ini juga saya, menjadi salah satu tutor juga di, eee, English Center gitu ya. Jadi mem membuat siswa itu lebih mudah dalam belajar bahasa Inggris, gitu ya. Karena ada juga hipnosis, untuk meningkatkan kemampuan, mengenal dan belajar bahasa Inggris gitu ya. Ini ada di Enter gitu ya. Nah ini klinik saya jadi, saya juga banyak mengatasi masalah psikologis terutama di anak-anak gitu ya, karena anak-anak banyak sekali kompleks masalahnya gitu ya. Ini contohnya gitu ya, ada anak-anak SMA gitu, dari mulai pola asuh, masalah, eee kebingungan, identitas gitu ya, masalah bullying, masalah bingung jurusan. Banyak sekali anak SMA ini apalagi remaja itu permasalahannya cukup kompleks dan biasanya anak remaja agak sulit untuk berbicara pada orang dewasa, terutama orang tuanya. Maka dari itu hipnoterapi sangat, tools yang sangat membantu sebenarnya. Karena secara bawah sadar dia mau mengungkap, kepada orang yang dia percaya, terutama terapis di sini gitu ya. Nah ini juga untuk medis, digunakan juga di dalam sunatan massal gitu ya, sunatan tanpa rasa sakit gitu ya. Bisa mengurangi bahkan bisa mendistraksi gitu ya. Jadi si anak dialihkan rasa sakitnya sehingga dia tidak merasakan rasa sakit pada saat itu gitu ya. Walaupun tetap harus ada dokter di sana dan memang, prosedurnya harus jelas karena obat bius tetap harus masuk gitu ya. Kalau misalkan ini prosedur medis gitu ya. Ini juga contoh yang lain adalah digunakan untuk dokter gigi gitu. Penggunaan hipnosis untuk kedokteran gigi. Jadi, bagaimana mencabut gigi yang menyenangkan gitu ya, tidak sakit gitu ya, atau berkurang rasa sakitnya gitu. Plus bagaimana orang yang takut untuk dicabut gigi menjadi, berani untuk cabut gigi, seperti itu. Ini para dokter gigi gitu ya, saya melatih hampir 20 dokter gigi gitu di sebuah klinik juga untuk, merintis sebuah layanan gitu ya. Happy Dentist gitu ya. Jadi, cabut gigi dan, apa namanya, perawatan gigi dengan menyenangkan gitu ya. Nah selanjutnya juga ini hypnobirthing, hipnosis untuk kebidanan gitu ya. Kita bagaimana mengurangi nyeri, mengatasi nyeri dan itu juga dilatih bagaimana caranya dia mengatasi nyeri. Ini contohnya, eee, kita menggunakan prosedur medis jadi di sini juga, dilatih bagaimana mengatasi nyeri dengan menggunakan, jarum nih. Needle phobia. Jadi kalau misalkan, punya fobia terhadap jarum itu diatasi dulu, ketakutan terhadap nyeri itu juga diatasi seperti ini. Pokoknya sampai anak kecil tuh ya, berani gitu. Ini siswa paling kecil yang ikut, training saya gitu ya. Dan ini kita nggak sembarangan jarum masuk, jarum bekas enggak, ini jarum jarum yang masih steril, plus juga menggunakan, alkohol swab yang, cukup dan kita yang mengajarkan orang-orang medis semua, gitu. Intinya
Untuk menjadi hipnotis gitu ya, punya 2 mau belajar dan mau praktek gitu. Itu cara untuk, cara untuk belajar hipnosis gitu ya, yang teman-teman perlukan cuma 2 ini. Sisanya teman-teman adalah latihan gitu ya. Karena hipnosis bisa dipelajari oleh siapapun. Saya mengajarkan hipnosis ini bukan cuma di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahkan di Malaysia sendiri yang, belajar itu dari berbagai negara gitu ya. Saya pun, sempat, diminta oleh bukan sempat diminta, bahkan sudah mengisi gitu ya, di Hari Psikologi Malaysia Negeri Sarawak. Itu saya memberikan materi tentang medical hypnosis, yang pematerinya hampir semua profesor, kecuali kami dari Indonesia 2 orang, saya dan Master Farid gitu ya, itu dipercaya untuk mengajarkan tentang hipnosis di dunia medis gitu. Alhamdulillah gitu ya, ada perwakilan dari Indonesia gitu. Dan pesertanya antar bangsa juga, dari Indonesia ada, dari ASEAN juga ada, dan dari Malaysia gitu, luar biasa. Siapa yang bisa dihipnotis? Semua orang pada dasarnya bisa dihipnosis. Cuman 2 orang yang nggak bisa dihipnosis. Orang gangguan jiwa berat, halusinasi yang nggak bisa ngedengerin kita gitu ya sebagai hipnoterapis, sama orang-orang yang retardasi mental dengan IQ yang rendah gitu ya, yang tidak bisa memproses, yang kurang mampu memproses, arahan dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan Anda yang mengaku, "Saya nggak bisa dihipnotis," ya alhamdulillah berarti Anda di antara 2 itu gitu ya. Tinggal pilih mau yang mana, yang gangguan jiwa atau yang IQ-nya rendah gitu ya. Oke, jadi semua orang bisa dihipnosis pada dasarnya. Semua orang yang setelah mengalami bahasa verbal, nyambung kalau diajak bicara, bersedia mengikuti instruksi, dan punya kecerdasan yang cukup untuk mengikuti instruksi. Itu semua orang pada dasarnya bisa untuk dihipnosis. Apakah hipnosis menggunakan supranatural? Ini murni ilmu psikologi gitu ya, dan pola komunikasi gitu ya. Jadi, tidak menggunakan puasa, mantra, meditasi, dan lain-lain. Kalaupun ada yang, mengatasnamakan hipnosis, itu bukan hipnoterapi yang ini, bukan hipnoterapi yang modern. Itu hipnoterapi yang hipnosis yang tradisional atau biasanya kalau di Indonesia disebutnya gendam dan lain-lain gitu. Itu berbeda ya. Mereka menggunakan lelaku dan lain-lain, itu bukan hipnosis, tapi gendam gitu ya. Nah yang kita lakukan ini adalah hipnosis yang, modern gitu, seperti itu. Apakah hipnosis bisa digunakan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau melawan moralnya? Kalau kita tengok tadi konsep bawah sadar, itu kita tidak memaksa, tapi menggunakan hal-hal yang ada di bawah sadar, gitu. Jadi konsepnya membujuk atau mengarahkan, seperti itu. Tidak memaksa sebenarnya. Di media massa sering ada kabar kejahatan bermodus hipnotis, apakah kejahatan hipnotis benar diberitakan itu benar-benar ada? Tadi yang saya bilang tadi di awal, ada yang disebut penipuan, ada yang menggunakan komunikasi-komunikasi yang membuat orang tegang dan harus melakukan itu pada saat itu juga dan tidak berdaya, itu pola komunikasi yang, membuat orang terperdaya gitu ya, seperti itu. Itu arahnya ke banyakan sih penipuan, banyakan gitu ya. Yang kedua membuat orang tertekan secara mental, secara psikologis sehingga orang tidak berdaya dan melakukan itu. Misalkan, telepon tentang anak Anda sedang dipolisikan ini karena bawa narkoba gini gini gini. Nah kita kan ngerasanya dihipnotis itu, padahal bukan. Dia sedang membuat kita tertekan secara mental, sehingga kita tidak mampu kita kan dalam keadaan panik, "Wah, anak saya gimana ini gini gini gini." Padahal anaknya nggak ada di sana, anaknya lagi sekolah gitu kan. Akhirnya karena panik dia transfer uang. Itu, pola-pola membuat seseorang tertekan dan, terfokus pikirannya gitu ya. Apakah hipnosis berbahaya? Apakah ada efek sampingnya? Sampai saat ini tidak ada, kecuali kalau misalkan teman-teman tidak melakukan prosedur dengan benar. Misalkan harusnya terminasi itu membangunkan secara perlahan, Anda tiba-tiba langsung meminta dia untuk buka mata, itu biasanya pusing gitu ya. Itu hal-hal yang, di luar prosedur yang benar gitu. Kalau prosedurnya benar tidak ada efek sampingnya, bahkan, yang saya alami justru saya lebih, nyaman dalam menghadapi kehidupan, lebih rileks, pikiran lebih positif dan, apa ya, yang saya rasakan lebih banyak hal positif gitu pada tubuh saya, lebih sehat gitu ya, pada pikiran saya gitu. Kondisi tidur pun lebih nyaman tidurnya gitu ya, lebih, nyenyak dibanding sebelum saya belajar hipnosis gitu. So, apa itu hipnosis modern? Jadi hipnosis modern adalah bagaimana kita memasukkan sugesti ke dalam pikiran seseorang
Dan kalau misalkan kita menggunakan scientific EEG gitu ya, kalau misalkan kita membuktikan secara ilmiah, kita bisa lihat bahwa hipnosis itu adalah perubahan gelombang otak dari beta menuju alfa dan theta, gitu. Dan di alfa theta kita sangat reseptif terhadap sugesti sehingga kita mudah menerima sugesti dengan baik, seperti itu. Jadi hipnosis adalah ilmu bagaimana mempengaruhi imajinasi seseorang dengan menggunakan sugesti. Oke, apa persiapan yang harus dilakukan sebelum hipnosis? Yang pertama cover-nya gitu ya. Jadi, don't judge the book by its cover kata orang gitu. Padahal kalau kita datang ke Gramedia, semua cover bukunya itu dipakein plastik gitu ya. Jadi gimana kita melihat isinya, walaupun kita disuruhnya tahulah kalau mengenal orang isinya dulu gitu ya. Nah, itu yang sama berlaku di, hipnosis ini. Bagaimana Anda bisa dipercaya? Pertama adalah cover Anda dulu. Kalau Anda mau jadi seorang dokter, Anda harus tampil seperti seorang dokter yang terpercaya gitu ya. Kalau melihat dokter seperti ini, aduh, dokternya aja nggak ngurus diri gitu ya, kita mau perawatan kecantikan nih gitu. Lihat dokter kecantikannya gitu, dokter kulitnya seperti ini gitu, aduh mundur duluan gitu ya. Atau kita patah tulang datang ke dokter yang seperti ini gitu. Nah jadi penampilan itu penting, penampilan dan bagaimana kita membawakan diri gitu ya, ramah, komunikasinya terapeutik, membuat orang nyaman gitu ya, lebih banyak mendengarkan, itu sangat penting gitu. Jadi yang pertama justru adalah penampilan dan bagaimana cara komunikasi Anda gitu ya. Nah, kalau seperti ini charming, senyum gitu ya, udah gitu, ramah, wah enak banget. Pasti kalau misalkan ini ada di, rumah sakit ini pada datang mulu gitu ke rumah sakit, karena pengen ketemu dokternya gitu ya. Sama seperti hipnoterapis gitu ya, yang kita harapkan, ke sesi hipnoterapis itu bukan kapok karena ketemu orangnya gitu. Jadi, menyenangkan dan membuat selain dari, mengatasi masalahnya gitu, datang ke hipnoterapis dan senang dengan hipnoterapisnya, appreciate dengan terapi yang diberikan, seperti itu. Yang kedua adalah posisi, posisi pada saat hipnoterapi gitu ya, pada saat konseling itu posisinya biasanya berhadap-hadapan gitu ya, dan tidak, jangan sampai yang satu berdiri, yang satu duduk gitu ya, itu posisi itu mempengaruhi gitu. Ketika posisinya tidak sejajar, maka orang akan merasa diintervensi gitu. Jadi posisi yang sejajar, pada saat konseling berhadap-hadapan, pada saat terapi samping-sampingan gitu ya. Yang selanjutnya adalah sugesti. Sugesti yang seperti apa? Sugesti di sini sebenarnya ada pembelajaran khusus gitu ya, satu pembelajaran, satu bab khusus tentang sugesti. Jadi bukan di hari ini, tapi saya akan sharing sedikit tentang sugesti yang benar dan baik gitu dalam melakukan hipnoterapi gitu ya. Yang pasti sugesti adalah, sugesti apa yang mempengaruhi hidup Anda gitu ya, hidup kita gitu ya, itu akan membawa diri kita melakukan apa yang kita sugestikan gitu. Misalkan kalau kita bilang kita lemah, kita nggak berdaya, kita nggak bisa apa-apa, iya yang akan terjadi itu gitu. Kok bisa? Karena sugesti mempengaruhi tubuh kita. Kalau kita yakin kita bisa, kita kuat, kita ini, kita akan menjadi apa yang kita yakini. Maka dari itu penting pemberian sugesti yang tepat. Bahkan kalau di Muslim, di surat Az-Zariyat ayat 23, maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Bahkan Tuhan telah menuliskan di sana gitu ya, bahwa kata-kata kita itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Maka dari itu lakukan sugesti-sugesti yang positif, yang baik gitu, yang sesuai dengan kalau misalkan kita hipnoterapis sesuai dengan kaidah sugesti hipnotis gitu ya, atau hipnoterapis. Nah, sebelum masuk ke sana, sugesti yang positif itu seperti apa? Ini penelitian tentang sugesti atau kata-kata gitu ya. Ini diteliti oleh Masaru Emoto dan judulnya The Hidden Message in Water gitu ya. Jadi dia meneliti air yang dibekukan. Air setelah diberikan kata-kata lalu dibekukan gitu ya. Di suhu minus, berapa derajat gitu yang benar-benar terlihat ternyata molekulnya berubah. Ini di Indonesia bukunya pengantarnya salah satunya dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar gitu ya. Ini beberapa buku yang ada gitu ya tentang, The Secret of Water gitu dari Masaru Emoto. Jadi, kata-kata berpengaruh pada air. Nah masalahnya, ini masalahnya nih, tubuh kita 70% adalah air. Jadi pengaruh si kata-kata itu sangat besar terhadap diri kita, bahkan terhadap tubuh kita. Kalau kata-katanya negatif, maka tubuh kita pun akan merespon negatif gitu. Belum pada kehidupan kita, makanya hati-hati dengan sugesti gitu.
Darah 92% di dalam tubuh kita adalah air, tulang 22%-nya adalah air, bahkan otot kita 75%-nya adalah air, dan otak kita 75%-nya adalah air. Bayangkan kalau air itu terpengaruh oleh kata-kata kita, maka seluruh tubuh kita akan terpengaruh oleh, ya, sugesti yang kita berikan. Ini contohnya ketika dikatakan, "I will kill you," maka berubah menjadi, eee, molekul yang hancur gitu ya. Tapi ketika dibilang thank you, jadi molekul yang indah. Ketika dibilang love gitu ya, cinta jadi molekul yang indah. Setelah didoakan pun jadi molekul yang indah. Berbeda dengan yang didengarin musik metal gitu. Nah, menurut penelitian ini juga, apa namanya, air yang molekulnya bagus ini bisa menyeimbangkan, molekul yang ada di tubuh sehingga tubuh bisa lebih sehat gitu ya, dan, pikiran lebih, nyaman gitu ya. Dan ini contoh juga air yang diucapkan kata-kata sayang dari suami istri gitu ya. Bentuknya jadi pasangan gitu. Air aja pasangan kok kita enggak, yang jomblo yang nonton gitu ya. Oke, hope, harapan. Jadi molekul yang indah. Ketika kamu katakan you fool, kamu bodoh, kamu gagal, maka menjadi molekul yang hancur gitu ya. Kamu cantik, makasih gitu ya. Ini berubah menjadi molekul yang indah. Ketika dikatakan kamu tolol, menjadi hancur gitu ya. Sebelum didoakan dan setelah didoakan dibekukan menjadi molekul yang indah gitu. Jadi mau jadi seperti apa diri kita, kehidupan kita, ucapkanlah kata yang positif. Jangan-jangan kita kebanyakan mengucapkan kata negatif sehingga menjadi rusak airnya gitu ya di dalam hidup kita gitu. Oke, ucapkan kata-kata yang penuh cinta. Jadi ketika kita menghipnosis gunakan kata yang positif, present tense juga, kata-kata saat ini. Jadi bukan, eee, mulai besok kamu akan menjadi ini, enggak, tapi sekarang kamu akan menjadi orang yang kuat, orang yang hebat gitu. Jadi hari ini, present tense gitu ya. Udah gitu kata-katanya harus positif gitu. Hindari kata-kata persing, misalkan jangan nakal. Udah menakal, kata jangan. Jangan itu tanpa ada sebab, itu jangan itu yang diterima kata dasarnya dulu di dalam pikiran kita. Baru yang diproses kata jangannya gitu ya. Misalkan jangan nakal, yang proses kita nakalnya dulu, baru jangannya. Contohnya, jangan bayangkan anjing memakai celana dalam warna pink. Yang diproses adalah perintahnya dulu, anjing memakai celana dalam warna pink, baru kata jangannya. Makanya ketika anak kecil dibilang, "Jangan lari-lari." Malah lari-lari gitu ya. Penasaran iya, yang kedua juga memacu keinginan iya. Yang ketiga yang terbayang terlebih dahulu adalah visualisasi dari lari-larinya. Nah, titiknya seperti itu gitu ya, itu dalam sugesti. Oke. Jadi setiap hari kita memasukkan ribuan sugesti negatif, sedangkan setiap hari pun kita hanya memasukkan puluhan kata positif. Rubah saat ini, bongkar kebiasaan lama, masukkan sugesti-sugesti yang positif gitu ya. Dengan cara apa? Latihannya bersyukur, senyum, relaksasi, merenung, dan ikhlas. Hindari marah-marah, memaki-maki, dan memusuhi orang. Itu semua mengeluarkan kata-kata yang negatif, sugesti-sugesti yang negatif. Jadi, sudah siap untuk belajar hipnosis? Nah, ada 5 prosesnya ya, ada 5 fase gitu ya dalam hipnosis. Ini saya akan bahas sekilas dan ini akan masuk ke dalam pembelajaran, berikutnya gitu ya. Oke, walaupun hipnosis itu ada formal, ada informal, ini yang kita bahas adalah hipnosis formal yang bentuknya ada relaksasi yang kata orang mirip tidur, tapi tidak tidur sebenarnya, hanya fokus pada, gelombang rileks atau alfa theta gitu ya. Prosesnya yang pertama adalah pre-induction. Pre-induction ini adalah hipnotis melakukan pendekatan pada klien agar terjalin hubungan yang baik dan nyaman antara hipnotis dan klien. Jadi bentuknya adalah wawancara, perkenalan gitu ya, mengenalkan saya hipnoterapis, hipnoterapis itu apa, sambil mengkaji masalah yang ada pada klien, masalah kliennya apa gitu ya. Lalu di dalam sesi pre-induction ini, pre-talk ini juga ada proses kontrak gitu ya. Selain building komitmen, membangun komitmen untuk, melakukan hipnoterapi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung di dalam pikiran, klien, kita juga, membangun kontrak gitu. Kontraknya siap untuk dihipnoterapi atau tidak gitu. Jika dia sudah siap, maka dilakukanlah proses selanjutnya yaitu induction. Nah, biasanya di antara pre-induction dan induction ada latihan fokus atau biasa juga orang sebut tes sugestibilitas kalau di stek hipnosis gitu ya. Latihan fokus itu melatih dia untuk menerima sugesti-sugesti sederhana. Nah, lanjut,
ke dalam induction. Induction itu adalah cara apapun yang digunakan untuk memasukkan dari mulai pikiran sadar ke pikiran bawah sadar gitu ya. Kalau di stage hipnosis yang sering kita lihat kan dikagetin, tiba-tiba tidur gitu ya. Nah, yang kita gunakan biasanya dalam hipnoterapi adalah relaksasi gitu ya. Relaksasi dari mulai pikiran, perasaan, masuk ke seluruh tubuh, ketika tubuh sudah rileks, nah itu yang disebut induction. Nah, diharapkan apa? Perubahan gelombang otak terjadi dari mulai alfa, dari mulai beta yang saat ini gitu ya, penuh dengan pikiran-pikiran, masuk ke alfa dan masuk ke theta. Sehingga mudah sekali menerima sugesti. Nah, supaya masuk ke alfa theta itu dilakukan pendalaman atau yang disebut deepening. Deepening itu kata-kata khasnya adalah lebih rileks, lebih nyaman, lebih dalam. Supaya apa? Supaya kondisi secara fisik dan secara mentalnya lebih siap untuk menerima sugesti. Lalu kita tes tuh, apakah sudah masuk atau belum. Nah, hipnoterapi salah satunya, seorang hipnoterapis itu harus pandai dalam mengkaji orang ini sudah masuk ke dalam kondisi trance atau belum. Ada banyak cara gitu dari mulai mengangkat tangan lalu menjatuhkan tangan, melihat kondisi rileksnya, melihat kondisi-kondisi trance yang ada, gejala-gejala trance yang ada, misalkan mata berada di, bola mata yang hitam ini ada di atas gitu ya. Kalau misalkan dibuka mata, matanya mulai kelihatan ada merah-merah gitu ya. Terus, mulut menganga gitu, lapas di perut gitu, itu contoh-contoh, kondisi trance, kondisi yang rileks gitu, seorang sudah masuk kondisi rileks gitu. Nah, kalau udah rileks apa yang dilakukan? Baru masukkan sugesti. Nah, ketika kondisi rileks ini berarti kan orang reseptif terhadap sugesti, baru kita masukkan sugesti yang sesuai, bisa menghilangkan nyeri kalau misalkan itu hipnosis untuk medis, bisa, melepaskan emosi jika itu masalah psikologis gitu ya, bisa melakukan pemaafan jika itu konflik dengan seseorang atau dengan dirinya gitu, bisa pendamaian diri, jadi banyak ya, atau bisa future patching, membayangkan masa depan untuk meningkatkan motivasi, itu banyak sekali di dalam sugesti. Teknik-tekniknya banyak dipelajari. Nah, yang terakhir adalah terminasi, yaitu membangunkan. Membangunkan itu dalam hal ini bukan, "Woi bangun bangun," bukan. Tapi menghitung dari, 5 sampai 1 atau, eee, perlahan gitu ya, mempersiapkan orang untuk membuka mata, mempersiapkan. Jadi ibarat orang nih kalau misalkan rileks kan nggak, teman-teman kalau bangun itu kan nggak tiba-tiba langsung nyawanya penuh gitu ya, ibaratnya gitu, nggak langsung bangun, langsung seger, buger gitu kan. Butuh waktu untuk sampai ke kondisi gelombang otak yang, eee, alfa dan beta lagi gitu. Jadi kita mempersiapkan itu dari mulai menyegarkan tangan, kaki, badan, pikiran gitu, mempersiapkan diri untuk membuka mata, sampai dia benar-benar siap untuk membuka mata dengan segar, sesegar-segarnya. Itu yang disebut terminasi. Nah, ini akan, kita banyak kupas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, itu kurang lebih pengetahuan dasar tentang hipnosis, dan ini tidak sembarangan saya sharing kepada orang lain gitu ya. Khusus di, YouTube ini gitu, kita akan belajar ini yang memang harus dipahami gitu ya. Di luar dari ada beberapa yang memang tidak saya bahas di sini, karena itu memang harus seorang profesional hipnoterapis yang mempelajari itu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya Richard, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.